kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ini salib. Jadi saudara dan saya untuk menjadi pengikut Yesus, menjadi muridnya, ada ketaatan mutlak. Pikul salibnya setiap hari. Ingat, dosa itu enak. Seringkali kita sulit melepaskan dosa karena dosa itu enak. Yang kedua, dan mengikut aku. Nah, saudara perhatikan kata mengikut aku. Kata ini kalau kita lihat gampang sekali. Cuma ngikut saja kok. Saudara perhatikan, cuma ngikut saja kok. Iya toh? Tapi ternyata saudara, tidak segampang hanya tinggal tulisan mengikut begitu saja. Enggak segampang itu. Ternyata mengikut Yesus itu ada harganya. Apa harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus, saudara? Ibrani 12 ayat yang pertama mengatakan, mengikut Yesus syaratnya satu, mata tertuju kepada Dia. Ya, Ibrani 12 ayat 1. 1 atau 2 itu coba saudara. Mata tertuju kepada Dia. Lagi sekali, kata itu kelihatannya sepele dan gampang sekali. Ya, cuma terus melihat Yesus sih gampang. Tapi berapa kali kita menemukan hari pertama mata kita tetap tuju pada Yesus. Besok ada merah-merah sebelah kanan kita, mata terbawa ke kanan juga. Karena lihat merah-merah tadi. Bisa ngerti ini? Jadi mengikut Yesus itu tidak segampang dengan kata ini. Memikul salibnya, salib kita adalah taat mutlak. Lalu mengikut Yesus itu mata terus tertuju kepada Yesus. Tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan. Terus melihat Dia. Terus. Ayat 1 atau 2 Ibrani 12? 2, terima kasih. Ayat 2. Ya, jadi ini. Nah sekarang yang kedua. Itu ayat 26. Ayat yang kedua dalam Lukas 14. Yang kita akan melihat 3 ayat utama. Yang merupakan obat untuk keduniawian itu lepas dari kita. 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan ayat 27, perhatikan ayat 26, selalu diakhiri dengan kata tidak dapat menjadi muridku. Tegas loh saudara, tegas. Nah, di sini kita melihat saudara, sebetulnya untuk orang percaya Tuhan Yesus, orang itu tidak disebut orang Kristen oleh Tuhan Yesus, tapi disebut murid. Yang menyebut kita orang Kristen itu orang Romawi, orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya kita ini bukan orang Kristen, tetapi kita ini disebut murid Yesus. Dan untuk menjadi murid Yesus, saudara lihat, syarat yang begitu berat. Nggak segampang, hanya tinggal percaya begitu saja. Maka itu saya akan tekankan betul bagian ini sebagai kendala yang terutama dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Banyak masalah terjadi karena hal-hal ini. Berapa kali kita punya teman yang dulunya semangatnya luar biasa saudara. Tapi begitu kekecewaan datang, kita kaget. Dia mundur, bahkan hilang sama sekali. Nah satu hari waktu kita temui dia, ada satu kalimat yang mengagetkan. Dia berkata begini, percuma untuk ikut Tuhan. Kenapa? Dia ucapkan satu kalimat, mungkin habis, uangku nggak tambah-tambah, atau sudah lama aku tidak ketemu pacar, atau sudah lama aku nggak dapat rumah atau kerjaan atau segala macam. Begitu sepelenya alasan yang ada untuk dia meninggalkan Tuhan, padahal dia dulu setianya luar biasa. Apa sebabnya? Ternyata pengiringannya kepada Tuhan Yesus ada motivasi yang salah. Jadi selama itu dia pendam itu. Hari Selasa yang lalu, saudara, istri saya di rumah tidak ikut karena Rebo kami harus berangkat ke sini. Dan dari sini kami langsung ke Australia. Jadi dia siap-siapkan barang semuanya. Lalu saya ngantarkan keponakan saya untuk keluar kota. Ya, karena orang tuanya nggak bisa ngantar, saya ngantar. Di satu tempat rekreasi, saya ketemu dengan seorang anak muda yang saya nggak pernah kenal dia, tapi dia kenal saya. Lalu dia cerita, ini Pak Daniel. Oh ya, saya bilang begitu. Terus saya sebut, saya ini sepupunya si A, begitu. Lah saya tahu si A ini. Saudara, selama 5 tahun
si A ini pelayanan bersama saya dari tahun 78 sampai 83. Pelayanan sama-sama. 83 dia menikah, sekarang sudah punya anak 2 dan sibuk kerja, dan akhirnya dia tidak pelayanan. Yang mengerikan, hari Selasa siang itu saya dapat kabar 5 hari lagi, jadi setelah Lebaran ini dia itu akan cerai dengan istrinya. Saya kaget luar biasa. Kok bisa begitu? Sampai ke kota tujuan, ada retreat, saya tidak melayani, tapi saya hadir. Nah, retreat ini adalah tempat di mana saya dulu melayani bersama hamba Tuhan ini. Lalu saya beritahu kepada hamba Tuhan yang kedua, jadi wakil gembala di situ, ini harus cepat diurus. Saya nggak bisa. Nah, saudara ini mengharapkan untuk saya datang. Tapi saya bilang besok saya ini pergi ke Jakarta, terus saya ke Australia. Bulan Mei saya baru balik ke Indonesia lagi. Jadi mana mungkin? Lah dia nggak punya telepon lagi, sehingga saya nggak bisa telepon. Saudara, akhirnya saya beritahu wakil gembala ini, mereka juga kaget, kok bisa begitu? Nah, waktu kami sedang bicara di kota itu, salah seorang itu berkata, teman sekolah minggunya. Ternyata waktu mereka dulu masih sama-sama sekolah minggu, saya nggak tahu. Nggak tahu bagaimana tiba-tiba waktu itu dia masih sekolah minggu, dia itu bisa berkata, seringkali ngomong kepada teman-temannya, pokoknya besok aku kepingin punya istri lebih dari 1. Saudara bisa bayangkan hal itu. Saudara Kristen ini masih anak. Nah, waktu dia nyebut itu, saudara, terus kami ini mikir, dari mana ini? Kalau begitu kita harus melihat dari orang tuanya. Bisa-bisa karena nurun. Anak kecil kok bisa mikir seperti itu? Pasti dia pernah lihat contoh. Nah, ternyata saudara, ucapan itu dia simpan. Dan ketika dia dewasa, dan ketika dia dalam kekecewaan dengan Tuhan, karena ada beberapa doa yang tidak terjawab, iblis kembali memunculkan keinginan dia punya dari kecil, ditanamkan itu. Karena sepupunya yang ketemu saya di jalan, saya tidak menceritakan kepada wakil gembala ini apa yang terjadi, tapi sepupunya itu bilang bahwa istrinya minta supaya dia melepaskan perempuan itu. Ya, dia sudah tinggal dengan perempuan lain. Lalu si hamba Tuhan ini dia berkata, nggak bisa, aku mau dua-dua. Memang dia ngomong kepada istrinya lewat sepupunya ini bahwa dia mau dua-dua, dia nggak mau melepaskan itu. 5 tahun pernah melayani sudah. Hati saya hancur benar. Kok bisa begini? Kenapa? Kendalanya di mana? Hal duniawi tersimpan, tersembunyi dalam jiwanya. Entah dalam perasaannya, entah dalam pikirannya. Maka itu saudara, hati-hati dengan segala hal. Nah, ayat ini jangan diartikan secara hurufiah. Benci orang tua, benci istri, benci saudara laki, benci saudara perempuan. Jangan harus benci pulang, benci semua, benci terus geger. Bukan begitu arti benci di sini. Jangan sampai salah ngerti nanti itu. Nah, di dalam bahasa Yunani ada 4 arti kata benci. Ya, saya tidak bisa nyebutkan bahasa Yunaninya. Ya, tapi salah satu lah. Untuk bahasa Indonesia benci itu ya benci, tidak ada kata yang lain. Nah, kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani untuk kata benci dalam Lukas 14 ini artinya, saudara, kalau kita punya sepatu ya yang sudah lama kita pakai, tapi kita masih suka, enak dibuat jalan, enak lah. Apalagi ada beberapa orang yang malas betul sepatu jadi sepatu sandal. Kalau masuk nggak memasukkan penuh, yang belakang diinjak begitu. Saya paling nggak seneng lihat orang pakai sepatu kayak gitu. Lebih baik buang aja lah. Pakai kok nggak rapi sama sekali, diinjak seenaknya. Ya, tapi walaupun begitu ada orang berkata, tapi enak kok pakainya enak gitu. Ya, ada orang lah. Kalau saudara dapat sepatu baru lagi, di dalam bahasa Yunani dipakai dalam Lukas 14 ayat 26. Kita boleh pakai kata, aku benci dengan sepatu yang lama. Tapi arti benci di sini yang lama bukan dibuang, masih disimpan. Karena walaupun ada yang baru, kita tetap masih mau yang lama juga. Ya, ini kata benci di situ. Kita punya Alkitab. Udah. Ternyata ada orang yang mau bilang lebih bagus lagi. Kita suka Alkitab yang baru. Kita berkata aku benci pada yang lama. Tapi ini nggak dibuang, kita masih perlu juga. Bisa ngerti sekarang? Nah, mengapa Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 14:26, barang siapa yang mengikut aku, yang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki perempuan sebagainya, maka nyawanya tidak layak, tidak dapat jadi muridku. Artinya, setelah kita bertemu dengan pribadi Yesus yang luar biasa,
maka dia